Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Abdullah, mahasiswa Universitas Mercu Buana dengan NIM 4111611029. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 saya, bidang mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Lili Kholida STMT. Tugas besar ini mengenai manajemen klaim proyek, arbitrase, dan etika profesi dan profesionalisme. Materi pertama yaitu manajemen klaim proyek. Pengertian klaim menurut Black Law Dictionary dan Edward and Fish tahun 1990 yaitu klaim untuk gain sebagai pemilik sendiri atau sebagai hak seseorang untuk menegaskan, mendesak, bersikeras menyebab tindakan. Menurut Edward and Fish tahun 1990, klaim adalah permasalahan yang dapat menimbulkan perselisihan dan permohonan akan tambahan uang, tambahan waktu, pelaksanaan atau perubahan metode pelaksanaan pekerjaan. Sebab-sebab timbulnya klaim rekonstruksi yaitu informasi desain yang tidak tepat, informasi desain yang tidak sempurna, investigasi lokasi yang tidak sempurna, reaksi klien yang lambat, komunikasi yang buruk, sasaran waktu yang tidak realistis, administrasi kontrak yang tidak sempurna, kejadian eksternal yang tidak terkendali, informasi tender yang tidak lengkap, alokasi resiko yang tidak jelas, keterlambatan pembayar, keterlambatan pekerjaan yang disebabkan oleh pemilik bangunan. Keterlambatan ini disebut compensable delay yang terjadi karena alasan keterlambatan tidak tertulis dalam kontrak sehingga pemilik bangunan harus memberikan tambahan waktu atau uang kepada kontraktor. Penyebab klaim menurut Yasin tahun 2004 yaitu sebab umum. 1A. Komunikasi. Penentuan komunikasi antara dua pihak berpengaruh ke terjadinya klaim. B. Administrasi kontrak. Kelengkapan dokumen kontrak yang butuh ketelitian akan dan keabsahan dari penyedia jasa yang mengajukan dan pengguna jasa menerima sehingga nantinya tidak ada kesalahan yang menjadi alasan untuk dijadikan klaim. C. Waktu pekerjaan. Perhitungan waktu pekerjaan dan syarat-syarat umum waktu untuk pekerjaan seharusnya sudah sesuai perhitungan yang pantas dan layak. Kedua, sebab dari pengguna jasa. Informasi tender yang tidak sempurna, bentuk desain dari desain, bentuk desain baik letak ukuran icon quantity butuh ekstra ketelitian sehingga dapat dinyatakan sudah benar dan akurat. Lalu dari bahan yang akan digunakan dari segi jenis merek yang direkomendasikan seharusnya jelas. Spesifikasi semua jenis materials, equipment, peralatan pendukung layaknya diterjemahkan secara jelas dan terperinci secara breakdown. B. Penyelidikan site tidak sempurna. Saat penyusunan rek dokumen atau bid dokumen, seharusnya pengguna jasa atau konsultan perencana melakukan perhitungan dari keseluruhan perencanaan untuk di site sudah sempurna dari segi tata letak, ukuran dan kebutuhan site, faktor lingkungan alam, faktor lingkungan sosial, dampak dari pekerjaan agar saat pelelangan akurasi dan antisipasinya teratasi. C. Reaksi yang lambat. Keterlambatan kerja dari pengguna jasa berpengaruh terhadap pelaksanaan konstruksi dan keterlambatan itu juga berpengaruh terhadap kerugian penyedia jasa. D. Alokasi risiko yang tidak jelas. Pengguna jasa harusnya menjelaskan dampak-dampak risiko yang bisa saja terjadi sebagai antisipasi saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layaknya penjelasan atas dampak tersebut bersifat adil dan wajar. E. Keterlambatan pembayaran. Di dalam kontrak tercantum bab tentang schedule pembayaran dan nilai pembayaran yang disepakati dan disesuaikan dengan bentuk kontrak. 3. Sebab dari penyedia jasa. Pekerjaan cacat, mutu dan kualitas pekerjaan diberikan penyedia jasa sudah diatur di dalam kontrak dan apabila akurasi mutu dan kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, pekerjaan dapat dikatakan cacat atau mutu pekerjaan buruk. B. Keterlambatan penyelesaian. Penyedia jasa mencantumkan atau menyerahkan rencana schedule waktu pelaksanaan pekerjaan kepada penyedia jasa. C. Klaim tandingan. Terbitnya surat klaim dari penyedia jasa dengan alasan yang kurang dapat dilembahkan dengan klaim tandingan dari pengguna jasa. D. Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi. Spesifikasi lengkap yang tercantum dalam kontrak menjadi baku setelah adanya kesepakatan para pihak. Kewajiban tersebut berpengaruh dengan bentuk fisik konstruksi dengan perencanaan yang tertera di dalam kontrak. Lalu struktur klaim. A. Keterangan tentang ketentuan dan syarat-syarat kontrak, lingkup pekerjaan, struktur biaya. B. Keterangan mengenai fakta kejadian, apa yang terjadi dan tidak terjadi yang diuraikan secara kronologis. C. Akibat suatu rangsangan klaim yang disajikan dalam bentuk uraian di atas. D. Analisis biaya termasuk perbandingan antara biaya sesungguhnya dan yang diperkirakan. Prosedur atau proses pengajuan klaim. Klaim harus disesuaikan
disiapkan secara tertulis yang berisi fakta-fakta yang dapat membuktikan bahwa yang mengajukan klaim berhak untuk mendapatkannya, walaupun tidak ada format yang baku. Klaim harus disusun secara logis dan berisi sebanyak mungkin fakta yang merujuk kepada dokumen-dokumen pokok, laporan saksi ahli, foto dokumentasi. Lalu jenis-jenis perubahan pekerjaan. Formal change atau perubahan resmi merupakan perubahan dibuat secara tertulis kepada kontraktor untuk merubah lingkup pekerjaan, waktu pekerjaan, harga, atau hal-hal yang telah diatur dalam kontrak sebelumnya. Formal change umumnya berisi alternatif dari desain suatu fasilitas yang kemudian dinyatakan untuk merevisi gambar konstruksi atau spesifikasi konstruksi. B. Informal change atau disebut juga sebagai constructive change, berisi perubahan-perubahan dari lingkup pekerjaan kontraktor atau metode pelaksanaan dari merupakan hasil dari tindakan atau pelayanan owner, tindakan atau pelayanan dari pihak ketiga seperti kontraktor lain, penyuplai material atau bahan serta peristiwa yang timbul di luar kuasa kontraktor. Penyebab timbulnya perubahan: A. Informasi desain yang cacat atau tidak lengkap. B. Perubahan permintaan. C. Perubahan lapangan atau kondisi lapangan yang belum diketahui. D. Bahasa dan interpretasi yang ambigu. E. Batasan dalam metode kerja. F. Keterlambatan atau percepatan. Proses pengajuan perubahan yaitu ada A. Identifikasi, B. Evaluasi, C. Persetujuan, D. Penyesuaian, dan E. Pembayaran. Lalu kita masuk ke topik kedua, arbitrase. Arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat. Prasyarat yang utama bagi suatu proses arbitrase ialah kewajiban para pihak membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase dan kemudian menyepakati hukum dan tata cara bagaimana mereka akan mengakhiri penyelesaian. Saat ini pelaksanaan arbitrase di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Aturan lebih lanjut mengenai arbitrase yang diatur dalam HIR dan RBG merujuk ke pasal-pasal arbitrase yang terdapat di Reglamen Hukum Acara Perdata. Sebagai pedoman umum, meliput arbitrase dalam Reglamen Hukum Acara Perdata meliputi 5 bagian pokok. A. Bagian pertama 515 sampai 623 persetujuan arbitrase dan pengangkatan arbitrase atau arbiter. B. Bagian kedua 624 sampai 630 pemeriksaan muka badan arbitrase. C. Bagian ketiga 631 sampai 640 putusan arbitrase. D. Bagian keempat 641 sampai 647 upaya-upaya terhadap putusan arbitrase. E. Bagian kelima 647 651 berakhirnya acara-acara arbitrase. Arbitrase biasa dipilih oleh para pengusaha untuk penyelesaian sengketa komersialnya karena memiliki beberapa kelebihan dan kemudahan, antara lain: 1. Para pihak yang bersengketa dapat memilih para arbiternya sendiri dan untuk ini tentunya akan dipilih mereka yang dipercaya memiliki integritas, kejujuran, keahlian akan profesionalisme di bidangnya masing-masing. Kedua, proses majelis arbitrase konfidensial dan oleh karena itu dapat menjamin rahasia dan publisitas yang tidak dikehendaki. 3. Putusan arbitrase sesuai dengan kehendak dan niat para pihak merupakan putusan final dan mengikat para pihak bagi sengketanya. Tata cara penunjukan arbiter. Para pihak bersengketa dapat memilih arbiternya sendiri. Dan untuk ini tentunya akan dipilih mereka yang dipercaya memiliki integritas, kejujuran, keahlian, dan profesionalisme di bidangnya masing-masing. Proses majelis arbitrase konfidensial dan oleh karena dapat menjamin rahasia dan publisitas yang tidak dikehendaki. Syarat seorang arbiter: ia harus independen dan menunjukkan sikap tidak memihak, terbuka ataupun tertutup. Harus menyampaikan kepada pihak dan tentunya kepada lembaga atau institusi di mana terdaftar agar setiap fakta dan kepadanya yang mungkin akan menimbulkan keraguan-raguan atas independensi dan kepihakannya yang mungkin timbul di dalam ucapan maupun pikiran para pihak yang bersengketa. Kandungan isi dari permohonan arbitrase: nama dan alamat para pihak, keterangan tentang fakta-fakta dan dasar hukum permohonan arbitrase, rincian permasalahan, tuntutan dan atau nilai tuntutan yang dimintakan. Pelaksanaan putusan arbitrase: putusan akhir majelis arbitrase wajib menetapkan putusan akhir dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak ditutupnya persidangan kecuali majelis arbitrase mempertimbangkan bahwa jangka waktu tersebut perlu diperpanjang secara secukupnya. Putusan-putusan lain selain menetapkan putusan akhir majelis arbitrase berhak menetapkan putusan-putusan pendahuluan, sela atau putusan parsial. Topik ketiga, etika profesi dan profesionalisme.
Profesi seorang sarjana teknik atau insinyur sipil dalam satu proyek mempunyai dampak yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat. Seseorang sarjana teknik sipil dituntut suatu keahlian profesional serta dedikasi yang tinggi di dalam pelaksanaan pekerjaannya sehingga dapat menghasilkan suatu produk yang berkualitas dan melayani kebutuhan masyarakat khususnya di bidang infrastruktur. Dalam menanggulangi berbagai permasalahan yang timbul dalam suatu proyek yang erat kaitannya pada seorang insinyur atau sarjana teknik, maka perlu diterapkannya suatu etika untuk mendukung profesi yang ditekuni khususnya profesi sebagai seorang insinyur. Etika, ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Satu, etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar dan oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Kedua, etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Sistem penilaian etika. Titik berat penilaian etika sebagai suatu ilmu adalah pada perbuatan baik atau jahat, susila atau tidak susila. Kedua, perbuatan atau kelakuan seseorang yang telah menjadi sifat baginya atau telah mendarah daging, itulah yang disebut akhlak atau budi pekerti. Budi tumbuhnya dalam jiwa bila telah dilahirkan dalam bentuk perbuatan namanya pekerti. Jadi suatu budi pekerti pangkal penilaiannya adalah dari dalam jiwa, dari semasi berupa angan-angan, cita-cita, niat, hati sampai dia lahir keluar berupa perbuatan nyata. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia. Di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan keterampilan dan keahlian tinggi, hal yang dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh sekelompok anggota yang menyandang profesi tersebut. Profesional sangat erat kaitannya dengan profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Profesional adalah seseorang yang benar-benar ahli di bidangnya dan mengandalkan keahliannya tersebut sebagai mata pencariannya. Seorang profesional harus mampu menguasai ilmu pengetahuannya secara mendalam, mampu melakukan kreativitas dan inovasi atas bidang yang digelutinya, serta harus selalu berpikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Profesi insinyur teknik sipil adalah suatu pekerjaan keteknik sipilan yang dalam pelaksanaannya dituntut keahlian untuk melayani kebutuhan masyarakat di bidang infrastruktur. Kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik yang umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Tujuan kode etik profesi: 1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi. 2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. 3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. 4. Untuk meningkatkan mutu profesi. 5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. 6. Meningkatkan pelayanan di atas keuntungan pribadi. 7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. 8. Menentukan baku standarnya sendiri. Fungsi kode etik profesi: 1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. 2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. 3. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Sekian presentasi dari saya mengenai tugas besar 2 mata kuliah tugas aspek hukum dalam pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Lili Holida, STMT. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.